Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anca, profesi saya adalah halal food reviewer dan halal food influencer. Sekarang juga lagi fokus ke halal food style. Jadi awalnya aku adalah food reviewer, biasa review makanan di mana aja, kemudian sharing di Instagram. Tapi pas aku lihat kok kita ini sebenarnya banyak banget orang muslim yang suka makan, tapi mereka ternyata nggak aware tentang makanan halal mereka. Selama ini mereka hanya peduli bahwa makanan halal itu hanya nopok dan nolat saja. Padahal untuk halal itu enggak sesempit itu. Misalnya kita dibilang, oh di sini Pak makan resto ini halal nggak? Halal kok bilangin. Tapi pas kita periksa ternyata mereka menggunakan angcu. Which is angcu itu sebenarnya sekarang masih sedikit banget teman-teman muslim yang paham bahwa penggunaan angcu atau arak masak itu menyebabkan makanan yang awalnya halal itu menjadi tidak halal. Kemudian kita lihat banyak banget restoran dari luar seperti restoran Korea dan Jepang di mana makanan tersebut adalah berasal dari negara minoritas muslim, dan kita harus paham bahwa banyak banget mereka menggunakan khamar di dalam makanan mereka sehari-hari. Jadi itu bikin saya resah, Mas. Jadi pengen gimana caranya supaya banyak teman-teman yang peduli halal, yang teman-teman yang makan halal, dan namanya seorang muslim itu wajib makan halal ya, dan pengennya ini menjadi amal jariah saya ke teman-teman juga, sehingga ketika saya spread informasi ini makin banyak berkembang kayak MLM lah intinya di level informasi. Jadi temannya akan menyampaikan, ini belum halal loh makanan ini, titik kritisnya ada seperti ini. Jadi saya harapkan makin banyak orang dan foodies yang peduli halal. Biasanya kita sebut dengan titik kritis. Bagaimana cara aku mendapatkan titik kritis? Biasanya berdasarkan riset. Riset mencari informasi, saya punya mentor juga di sana. Misalnya mencari informasi tentang makanan Jepang. Cari dulu di Google kata kuncinya, is it Japan food halal? Nanti akan keluar banyak banget informasi dari riset yang menginformasikan bahwa ada loh beberapa critical point. Nah, critical point itu kemudian saya pelajari. Kemudian saya buka lagi resep masakan tersebut. Saya lihat tuh satu persatu bahannya. Bahan mana yang kira-kira bikin makanan ini menjadi tidak halal. Misalnya ketika saya mempelajari makanan Jepang. Makanan Jepang saya cek dulu tuh. Resepnya apa ya? Oke, saya cek bahannya, oh semuanya aman ikan. Tapi saya menemukan ada yang namanya mirin. Saya cari lagi, mirin ini seperti apa? Ketika saya menemukan, oh mirin ini ada hamar. Kemudian saya mencari informasi lagi berdasarkan hadis, fikih, dan juga ke mentor saya. Ini gimana makanan gini? Oke, berarti ketika makanan ini ada hamar, ada mirin, otomatis makanan tersebut menjadi tidak halal. Padahal selama ini kita mikir, sushi cuma nasi, ikan. Tapi sebenarnya ada penggunaan beberapa seperti mirin. Dan sama juga seperti saya pelajari masakan Chinese food, saya akan mendatangin abang-abang gerobakan. Saya cari liatin botol-botolnya, botol mana yang kira-kira belum ada sertifikasi halal MUI. Kecap aman. Kemudian saya ada cek, ada satu botol yang aneh, ini bahasanya sari tape. Pas saya cek, bang ini apa? Oh ini cuma sari tape doang kok, cuma kayak bumbu penyedap. Kemudian saya tanya lagi, cari informasi mengenai sari tape tersebut, dan saya ketahui bahwa itu adalah angcu, which is angcu itu sebenarnya adalah arak masak, arak merah Cina. Namanya makanan halal ketika dikasih yang haram otomatis menjadi haram. Itu sih. Jadi kita lebih banyak riset. Jadi informasi ini saya sharing ini lebih banyak berdasarkan riset, tanya kepada orang tepat, tanya kepada chef halal juga. Kebetulan saya punya teman chef halal, jadi informasi tersebut saya tanyakan ke beliau. Jadi bertanya ke ahli, kemudian sebarkan informasi tersebut di Instagram. Kenapa sertifikasi halal itu penting bagi kita? Karena saya merasa aman kalau mendapatkan makanan atau restoran yang bersertifikasi halal. Aku nggak perlu tanya lagi nih, DM pertama kali. Biasanya step aku tanya halal tuh, misalnya nggak ada sertifikasi, DM ke Instagramnya atau telepon ke restoran. Makanannya ada pakai ini nggak? Misalnya restoran Cina, ada pakai angcu nggak? Kemudian kalau DM juga, DM ada pakai angcu nggak? Seandainya mereka jawab ada, ya udah, oke skip, restorannya itu nggak ada. Kemudian sama juga misal ke makanan Jepang, saya akan cek langsung, Mas makanan ini adakah menggunakan mirin? Dia bilangin ada, oke skip. Jadi saya nggak tanyakan halal dulu, karena halal bagi sebagian orang halal itu hanya nopok dan nolat. Jadi saya langsung ke pelajari titik kritis. Makanya saya selalu sharing ke teman-teman, pelajarilah titik kritis. Kenapa? Kita nggak tahu, mungkin suatu saat kita nggak tinggal di Indonesia. Di Indonesia banyak makanan halal. Mungkin suatu saat kita tinggal di negara minoritas muslim yang belum ada sertifikasi halal dari negara tersebut. Ketika kita paham titik kritis, kita udah punya benteng terhadap diri sendiri. Oh ini makanan yang boleh saya makan,
ini makanan yang nggak boleh saya makan. Nah itu kenapa saya selalu sharing, kita perlu belajar titik kritis. Sertifikasi halal itu sangat penting banget sebenarnya di Indonesia, tapi nggak hanya itu aja. Saya pengen teman-teman belajari titik kritis tersebut, kemudian sharing titik kritis tersebut kepada teman-teman supaya semua orang tahu. Semua orang tahu bahwa makanan itu nggak hanya halal dan haram doang, tapi ada yang namanya area abu-abu subhan yang harus kita tinggalkan juga. Kalau goal kecil sendiri itu lebih kepada ke diri sendiri Mas ya. Jadi suatu saat saya pernah ngobrol sama istri, kita kan bukan ahli ibadah nih ya, kita belajar agama, tapi pengen punya sesuatu yang ibaratnya ketika kita nggak ada, amalnya itu tetap datang kita masuk. Nah itu salah satunya kemarin aku ngobrol sama istri, yuk kita bikin yang namanya halal sharing informasi inilah pelan-pelan. Awalnya kita masih nggak paham nih, cuma paham bahwa nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai itu. Tapi semakin lama kita belajar menggali informasi, berbicara dengan orang yang tepat, akhirnya kita mendapatkan informasi. Kayaknya kita harus sharing nih informasi ke teman-teman supaya makin banyak orang yang sadar bahwa makanan halal itu penting banget loh. Karena makanan halal itu kan akan masuk menjadi darah daging kita, Mas. Kalau menjadi darah daging, otomatis kan kamu adalah apa yang kamu makan. Nah gitu. Kemudian salah satu ada yang namanya hadis yang mengatakan bahwa makanan halal itu kalau kita makan yang nggak halal, doa kita nggak akan diijabah. Tuh, salah satu kunci saya ada di sana. Jadi ingin supaya teman-teman, supaya follower saya juga mereka paham. Mungkin suatu saat mereka akan bisa menyebarkan informasi halal ini ke temannya. Kemudian ya saya berharap pahalanya bisa banyak juga dapat ke teman-teman yang lain. Masalah suka duka menjadi seorang influencer halal ini lebih banyak sukanya sebenarnya sih Mas. Karena ketika mendapatkan DM dari follower yang mengatakan sekarang saya lebih aware dengan makanan halal. Dulu saya denial nih terhadap diri sendiri, jadi makan penting enak. Tapi ketika belajar halal saya udah mulai membentengi diri sendiri bahwa makanan yang masuk ke tubuh saya itu harus halal dan harus saya paham banget apa yang masuk ke dalam tubuh saya. Jadi sebagai ibaratnya sekitaran 90% itu adalah sukanya. Dukanya itu biasanya dulu ketika awal-awal menjadi seorang influencer, saya nggak tahu bahwa kita nggak boleh menyenggol namanya brand. Pernah suatu saat saya lagi membahas tentang tidak boleh memberi nama makanan itu dengan nama setan. Nah saya pas itu menyebut salah satu brand nama dan tiba-tiba dapat DM mau dapat UU-ITE, langsung kaget. Ini mau gimana nih? Akhirnya saya postingan langsung saya hapus semua dan saya langsung ganti nama brand tersebut dan lebih ke edukasi. Jadi sekarang saya udah nggak mau nyenggol nama brand dan lebih ke edukasi halal ke teman-teman karena jujur agak takut juga ya menyangkut masalah UU ITE tersebut karena kita kan tadi awalnya ingin membagi informasi tersebut tapi ketika dibawa ke ranah hukum oleh orang nggak suka dengan kita, jadi saya nggak mau bertele-tele lah, saya inginnya membagi informasi saja tapi nggak mau bawa ke area hukum. Sebenarnya menjadi seorang halal influencer itu adalah bukan pilihan yang populer. Karena ketika kita menjadi seorang influencer halal dan kita sudah komit terhadap tersebut, artinya kita punya tanggung jawab dua. Tanggung jawab dunia dan tanggung jawab akhirat. Karena ketika kita menyebarkan informasi, makanan ini enak dan halal. Ternyata ketika kita cek bahwa makanan tersebut nggak halal, kita akan mendapatkan dosa jariah, Mas. Jadi ada ketakutan tersendiri di sana. Jadi mungkin ajakan saya ke teman-teman, mungkin secara profesi kita mendapatkan income-nya nggak seperti ketika kita nggak memilih makanan halal tersebut secara lebih spesifik, tapi lebih memilih ridho Allah aja sih. Kita lebih memilih ridho Allah, ibaratnya kita mendapatkan pahala. Karena sebenarnya rezeki itu bukan hanya datang dari uang aja. Kesehatan, keluarga yang baik, teman-teman yang inner cycle yang baik itu adalah suatu rezeki. Kalau rezeki cuma kita pikirkan uang itu gampang banget sekedar hilang. Kita sakit tiba-tiba uang beratusan juta itu akan hilang. Tapi ketika kita mendapatkan berkah, mendapatkan teman-teman yang soleh, keluarga yang sehat, anak-anak yang sehat, itu bagi saya jauh lebih bermanfaat dan lebih mensyukuri. Dan itu adalah kembalikan kepada masing-masing teman. Sebenarnya hidup ini mau mencari uang saja atau mau mencari ridho, karena hidup tuh sebentar banget sih. Apa sih yang mau kita bawa? Kita uang nggak akan dibawa mati, mobil akan ditinggalin, tapi carilah amal jariah yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Tips pemula untuk menjadi seorang halal influencer itu pertama, cari mentor. Cari mentor. Kenapa cari mentor? Karena kadang ketika kita pemula kita hanya paham halal itu sedikit banget. Kita hanya paham bahwa halal itu adalah no pork dan no lard.
Tapi ketika kita punya mentor, ketika kita masuk ke dalam komunitas yang paham banget tentang hal tersebut, kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Misalnya suatu saat teman-teman makan di restoran Cina, mungkin di situ dibilangin ada logo halal. Logo halal itu logo halal buatan sendiri ya. Tapi ketika teman-teman check-in dan bertanya kepada kokinya bahwa makanan ini pakai angcu nggak, nah di situ udah punya self defense sendiri. Tapi kalau kita nggak punya knowledge tersebut, nggak punya pengetahuan, dan kita cuma berdasarkan informasi halal yang diklaim oleh toko tersebut, itu akan berbahaya. Karena masalah halal ini lebih ke masalah yang lumayan sensitif ya, karena sensitif secara bisnis juga dan secara halal. Kemudian saran saya untuk teman-teman influencer, kalau makanan yang nggak enak, kemudian makanannya tersebut tidak halal, jangan pernah nyebutin nama brand. Lebih baik di DM saja ke brand tersebut. Kemudian kedua, sebarkan informasi jika mempunyai data yang valid. Bisa berupa chat log, bisa berupa WhatsApp capture. Karena kadang-kadang, misalnya aku ada pernah satu kasus temen halal influencer juga, dia makan di satu restoran Chinese food yang pasang logo halal. Logo halal bukan halal sertifikasi MUI ya, halal buatan self claim. Dan di sana dia menemukan bahwa restoran tersebut menggunakan angcu. Dia protes dan kemudian sharing informasi tersebut di FB dengan menyebutkan nama restoran tersebut. Dan setelah itu dia dituntut oleh restoran tersebut, dibawa ke kepolisian. Sampai di kepolisian akhirnya terjadi kesepakatan damai antara mereka. Dia akan take off tulisannya dia, dan ya di sisi kita kalah karena kita nggak punya bukti. Itu aja. Jadi intinya untuk teman-teman halal influencer, saran saya, yang namanya halal ini seperti dibilang di awal, ini kita bersinggungan juga dengan bisnis. Jadi kalau suatu saat menyebut nama brand, siapkan juga bukti, bisa berupa bukti chat atau yang lain. Misalnya saya kadang-kadang sharing nih informasi restoran ini nggak halal loh, tapi saya punya bukti chat bahwa restoran tersebut sudah memberikan informasi dia menggunakan mirin. Jadi saya bilangin, jadi nggak hanya self claim dari saya, tapi dari restoran mereka bilang kita halal loh kak, tapi kita menggunakan mirin. Nah, di situ udah agak lucu ya, halal tapi mereka menggunakan mirin. Jadi di sana saya akhirnya paham bahwa nggak semua orang paham loh halal itu apa. Bahkan muslim juga banyak yang belum paham halal itu nggak segampang no pork no lard. Jadi kalau mungkin banyak teman-teman yang bertanya, Mas Anca kok nggak sharing restoran yang haram sih? Bagi saya restoran yang halal tuh banyak banget. Jadi saya lebih seneng mengangkat teman-teman yang punya restoran yang halal. Apalagi kalau restoran yang punya sertifikasi halal baru nih, saya akan mengangkatnya, angkat dengan free, pokoknya promosinya gratis banget. Yang penting saya sudah merasa bahagia. Misalnya nemu terakhir itu ada satu restoran Jepang nih, misal restoran Jepang, dia udah punya sertifikasi halal. Saya akan memberikan informasi tersebut dan gencar kepada teman-teman makan yuk di sini, udah sertifikasi halal loh. Karena dengan sertifikasi halal tersebut kita nggak perlu ribet lagi nanya, nggak perlu DM, nggak perlu tanya ke chef ya, nggak perlu tanya ke manajer, karena kadang bertanya itu butuh energi. Capek loh kadang-kadang nanya dan kadang dijawab, kadang enggak. Jadi dengan ada sertifikasi halal ini akan sangat melindungi kita. Dan ingat bahwa per tahun 2019 itu semua usaha sudah wajib halal, dan kalau nggak salah sekitaran 5 tahun ya implementasinya. Oktober 2019 kalau saya nggak salah. Nah, dan makin kesini saya lihat makin banyak restoran gede yang mereka sudah sertifikasi halal. I'm happy sih, saya sangat bahagia karena sekarang kalau jajan di mall udah banyak restoran yang halal, dan otomatis kalau ke mall saya pasti pilih restoran yang sudah sertifikasi halal. Oke, sertifikasi halal itu penting juga bagi UMKM. Kenapa? Karena dengan ada sertifikasi halal jadi akan lebih memberikan jaminan kepada customer bahwa produk yang kita jual ini sudah halal, baik secara bahan, secara proses, secara logistik, dan secara cara mendapatkannya. Karena halal itu ketika sudah sertifikasi itu nggak hanya memikirkan bahan, dia ada cek juga nih bahan ini disimpannya gimana, dapurnya gimana, cara pengolahannya gimana, dan itu lebih aman banget bagi kita. Dan ingat ya teman UMKM, untuk mendapatkan sertifikasi halal itu nggak sulit. Yang penting kita mau mencari informasi, cari informasi, bergabunglah di komunitas. Banyak kok yang memberikan sertifikasi halal gratis asal kita mau bergabung di salah satu. Mungkin kita datang dulu ke kelurahan, daftar sebagai UMKM. Nah, di sana nanti banyak banget pelatihan dan informasi halal. Intinya jangan berjuang sendiri, bergabung dan berkolab dengan teman-teman UMKM yang sedang berjuang untuk sertifikasi halal. Sebenarnya sebagai penggiat halal itu saya pengen banget kita punya halal awareness movement. Sekarang sih saya belum punya vlog ya, karena sebenarnya Instagram itu dia cakupannya hanya terbatas.
Sedangkan saya kemarin mendapatkan informasi dari beberapa teman, Bang Enca bikin YouTube dong. Kenapa? Karena orang di rumah lebih suka nonton YouTube daripada membaca Instagram. Mereka lebih suka diberikan audio dan visual daripada membaca tulisan caption. Nah, itu salah satu hal yang mungkin teman-teman sesama influencer halal bisa mulai membuat video vlog tentang makanan halal, tentang sharing informasi halal, sehingga awareness ini akan makin masuk ke desa-desa juga, nggak hanya di kota. Karena jujur sekarang kalau melihat demografi Instagram saya sebagian besar masih ada di kota-kota besar. Karena Instagram kan mungkin masih di rentang usia berapa, 25 sampai 40. Sedangkan ada rentang usia yang orang lebih suka menonton YouTube, diberikan informasi daripada membaca informasi. Jadi intinya emang sabar, tapi teruskan beri informasi, continue sampai suatu saat yang memberikan hidayah kan Allah sebenarnya. Kita nggak pernah bisa memaksakan orang lain untuk aware halal. Awal-awal mungkin orang akan denial, tapi ketika Allah udah berkehendak, udah beda cerita lagi sih. Sebenarnya dari dulu tuh aku pengen banget punya resto navigasi halal. Tapi karena sekarang aku berjuang sendirian ya sama istri dan beberapa teman halal influencer juga. Tapi kita sedikit banget. Pengen ada collab dengan Halal to Us. Ibaratnya Halal to Us akan support kita untuk mungkin memberikan video untuk menavigasi restoran halal tersebut. Jadi ketika kita collab, ibaratnya split kita informasi akan lebih luas. Mungkin pasar saya sekarang cuma 10, ketika masuk dengan Halal to Us yang memberikan informasi dalam bentuk video, audio visual itu akan lebih masuk ke teman-teman yang selama ini malas membaca informasi di Instagram, malas membaca caption. Karena kadang-kadang kekurangan orang Indonesia itu paling bales baca literasi. Jadi misalnya saya udah panjang lebar nih kasih informasi, ini nggak halal loh, ini nggak halal, ini kekurangannya. Ternyata masih ada komen, Bang kenapa nggak halal? Kemudian DM, Bang ini kok nggak halal? Padahal jelas banget semua informasi tersebut ada di dalam caption. Jadi sekarang Halal to Us, yuk kita collab, kita bikin video navigasi Jakarta, restoran halal.